Sebelum kita mulai sidang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Hakim 2 untuk membacakan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdina fiman hadayta wa 'afina fiman 'afayta wa tawallana fiman tawallayta wa barik lana fima 'atayta wa qina sharra ma qadayta innaka taqdi fa innaka tuqdi 'ala wa 'alayka fa innaka la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man 'adayta. تبارك ربنا وتعالى اللهم أجبنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمك ووفقنا للحمد بالحق والعدل واجعل هذه الجلسة جلسة مباركة نافعة للعباد والبلاد آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الأمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sidang Pengadilan Agama Samarinda yang bersidang pada hari ini Jumat 31 Oktober 2015 bertepatan pada tanggal 9 Jumadil Awal 1447 Hijriah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kami persilakan kepada Panitia Pengganti untuk memanggil para pihak. Perkara dengan nomor 1 PDTG 2025 PA Samarinda antara Farida sebagai penggugat dan atau kuasa hukumnya melawan Pertiwi Zamzami sebagai tergugat dan atau kuasa hukumnya diperintahkan masuk ke dalam ruang sidang 1. Baik, kami persilakan kepada Hakim 1 untuk menanyakan identitas para pihak penggugat dan tergugat. Baik, benar, ini untuk penggugat atas nama Farida. Betul enggak? Kuasa hukumnya. Kemudian Pertiwi Zamzami sebagai tergugat. Betul ya. Sama kuasa hukumnya. Silakan untuk kuasa hukum penggugat maju ke depan. Silakan dibawa untuk persyaratan. Ada kuasa khususnya. Atau advokatnya. Ada berita acara sumpah. Silakan untuk kuasa hukum tergugat di depan. Boleh diperiksa ya? Iya. Untuk kuasa tergugat, kuasa khusus, atau advokat, kemudian berita acara sumpah. Baik, lengkap ya. Gimana? Penggugat? Untuk penggugat, gugatan aslinya ada. Saya bawa. Ya. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya. Ya, kami persilakan kembali kepada Hakim 1 untuk menanyakan barangkali kondisi kesehatan dari penggugat. Untuk penggugat bagaimana hari ini? Sehat? Sehat ya. Untuk tergugat sehat?
Baik. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Selanjutnya kepada hakim anggota untuk barangkali ingin memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat dan tergugat, padanya disilakan. Kepada saudari penggugat, kami sebagai majelis hakim menyampaikan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan antara suami dan istri. Dan itu merupakan ibadah yang besar, ibadah yang mulia, karena dari yang haram menjadi halal. Dan dari situ akan tumbuh kembang umat Rasulullah SAW. Kepada saudari penggugat, alangkah baiknya dipertimbangkan kembali tentang persoalan rumah tangganya. Mengapa? Karena rumah tangga itu pasti akan mengalami sebuah persoalan, sebuah permasalahan. Namun jika kembali kepada niatan awal, yaitu niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun itu persoalannya, seperti ekonomi, kesetiaan dan sebagainya, pasti akan bisa terlewati. Karena tidak ada satu sama lain itu sempurna itu deh. Suami sempurna itu. Sepanjang suami memandang istri itu manusia, dan sebaliknya istri memandang suami itu manusia juga, pasti akan memaklumi. Namanya manusia itu ya ada yang ada benernya, ada kelirunya, itu wajar. Tapi kalau coba-coba kok istri memandang suaminya malaikat, atau sebaliknya suami memandang istri malaikat, pasti akan timbul persoalan. Karena kalau malaikat itu selalu benar. Sebaliknya kalau suami memandang istri itu setan, istri memandang suami memandang istri setan, memandang suami setan, kita akan masalah juga karena setan sama. Nah dari situ kita belajar untuk saling memahami, saling mengerti. Namanya manusia pasti ada kekurangan dan kekurangan. Maka syariat mengatur rumah tangga ini supaya saling melengkapi satu sama lain, saling memberikan support, saling memberikan menguatkan satu sama lain, seperti itu. Dan ketika proses rumah tangga, masalah itu alangkah baiknya dibicarakan bersama dengan lapang dada, dengan hati nurani. Karena dari ego itu setan akan membujuk itu. Harapan setan itu apa? Umat Rasulullah ini yang sudah menikah untuk cerai. Kenapa? Karena dibenci oleh setan. Nah, ibadah yang paling dibenci setan adalah pernikahan. Karena dengan pernikahan itu sepanjang hidupnya nilai ibadah. Nah itu yang menjadi alasan mengapa. Nah, oleh sebab itu dari kami majelis hakim, bagaimana sikap saudari penggugat? Terima kasih Yang Mulia. Namun untuk mempertimbangkan saya sudah cukup dan saya tetap pada keputusan saya, yaitu bercerai dengan pihak tergugat. Kepada saudara tergugat, kami mencoba untuk menasihati dari hakim bahwa lagi-lagi rumah tangga itu adalah sebuah kita penuhi dengan perjanjian suci, perjanjian agung, di mana terdapat ibadah, bernilai ibadah yang niatnya dan tujuannya itu baik karena Allah Subhanahu. Tentu saudara tergugat belum memutuskan untuk menikahi istrinya, itu sudah matang-matang mempertimbangkan bagaimana karakternya, psikologinya, bagaimana perilakunya dan seterusnya, kemungkinan. Nah, dari kami dia majelis hakim untuk memberikan nasihat agar saudara tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya, karena mengingat dalam rumah tangga itu ada anak. Dari situ anak itu butuh sosok seorang ayah, sosok seorang ibu sebagai madrasah pula. Pertama, sosok ayah sebagai ra'isul
keluarga, so, membimbing, karena perilaku anak, pola pikir anak itu awal terbentuknya dari lingkungan keluarga, pola pikir pelakunya. Jangan sampai dengan adanya perceraian dari orang tuanya itu juga akan berkembang, ya istilahnya ini akan merusak itu mentalnya. Anak itu akan seenaknya sendiri, tidak mau teratur, terus kurang kasih sayang. Itu sangat besar sekali pengaruhnya bagi tumbuh kembangnya anak. Alangkah baiknya saran dari majelis hakim agar saudara tergugat mempertimbangkan kembali rumah tangganya tetap utuh, tetap harmonis. Apapun itu terjadi, sepanjang niatnya ibadah, yakinlah pasti bisa terlalu apa. Bagaimana sikap dari tergugat? Baik yang mulia, terima kasih. Pada dasarnya kami sebagai tergugat sekaligus suami ingin sekali mempertahankan kerukunan keluarga kami. Mempertimbangkan bagaimanapun juga kami sudah memiliki 3 orang anak. Seandainya terjadi perceraian yang kami takutkan, bagaimana nanti nasib ketiga anak kami depannya. Sehingga pada dasarnya kami sebagai seorang suami tetap ingin mempertahankan hubungan ini. Ya, baik. Berdasarkan keterangan dari penggugat, kami mengingatkan kepada kedua belah pihak ini bahwa Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Nah, berdasarkan firman Allah tersebut, majelis hakim berharap kepada kedua belah pihak ini agar mau berupaya untuk berdamai. Ya, bisa tidak usahlah bercerai. Ya, yang satu cantik, yang satu ganteng, tidak usah bercerai ya. Saling memaafkan, memperbaiki hubungan rumah tangga. Ya, kami majelis hakim dengan penuh harapan menyampaikan agar kedua belah pihak ini berusaha kembali merajut keharmonisan dalam rumah tangga. Karena sesungguhnya perdamaian adalah hal yang paling mulia di sisi Allah dan membawa kebaikan bagi semua. Dan tentu kita tahu bahwa perceraian itu halal, tapi paling dilaknat oleh Allah SWT. Jadi ini untuk kebaikan kita semua ya. Kepada penggugat, bagaimana sikap saudari atas gugatan? Baik yang mulia. Tapi mohon maaf yang mulia, saya tetap pada gugatan saya, yaitu saya ingin bercerai dengan pihak tergugat. Ya, baik. Kemudian untuk bagaimana sikap tergugat? Baik yang mulia, pada dasarnya kami tetap ingin mempertahankan kami dengan penggugat, sekalipun masih banyak masalah yang kadang-kadang saya ingin memperbaiki di depannya yang mulia. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada hakim satu untuk menyampaikan hal yang perlu. Silakan. Baik, kami rasa untuk penasehatan kepada kedua belah pihak cukup, namun kami perlu jelaskan bahwasanya setiap perkara perdata termasuk perkara perceraian ya, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Jadi tujuan dari mediasi ini agar semua pihak dapat menyelesaikan perkaranya secara damai tanpa harus melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara, sehingga ya keadilan lebih cepat, sederhana dan biayanya ringan. Nanti mediasi para pihak diharapkan hadir secara langsung sebagai bentuk iktikat baik dan saling terbuka serta berusaha mencari solusi dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Jadi kami tekankan sekali lagi
bahwasanya nanti hasil mediasi itu bisa berupa damai atau rujuk kembali atau kesepakatan lainnya yang dapat mengakhiri perkara ini secara damai. Kalau perkaranya ternyata tidak dapat didamaikan, maka nanti perkara ini bisa masuk sampai pemeriksaan pokok perkara sebagaimana mestinya. Selanjutnya silakan kepada penggugat maupun tergugat untuk melihat papan daftar mediator pengadilan agama yang ada di sebelah tergugat, sebelah sana. Ya, di Oke. Bagaimana untuk saudari penggugat? Apakah saudari sudah punya pilihan siapa yang akan menjadi mediator dalam perkara ini? Belum, Yang Mulia. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menunjuk pihak mediator. Nah, kalau tergugat? Kami juga belum memiliki mediator yang mulia. Kami sepakat untuk menyerahkan siapa yang menjadi mediator kepada majelis hakim. Baik, artinya kedua belah pihak sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada majelis hakim. Ya, masih baik. Karena kedua belah pihak telah sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka majelis akan menetapkan seorang hakim mediator dari pengadilan agama yang bernama Mahliah Ahyad SH.MH. Selanjutnya kami perintahkan kepada para pihak untuk hadir secara langsung dan beritikat baik, saling terbuka, saling jujur, serta berusaha mencari solusi terbaik demi kebaikan kita bersama dalam agenda mediasi tersebut. Untuk itu sidang hari ini ditunda untuk nanti sebelum kita tunda masih ada tanda tangan ya. Kami silakan kepada silakan. Baik, sidang hari ini ditunda guna melaksanakan mediasi dan akan dilanjutkan setelah proses mediasi selesai. Sidang dinyatakan ditutup.